Oke, halo Remedians, balik lagi dengan gua Kevin. Jadi pada hari ini kita akan belajar bareng tentang hernia inguinalis. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar channel ini makin besar sehingga memberikan manfaat ke teman-teman yang lebih banyak gitu ya. Nah, jadi pertama, sebelum kita bahas hernianya, kita mau bahas arti kata hernia itu apa. Hernia itu adalah kejadian di mana terjadinya protusi, bulging, ataupun keluarnya organ dari rongga yang seharusnya menampung dia. Maksudnya gimana? Kita ambil contohnya di sini adalah misalnya yang warna oranye ini adalah GI tract ya, ataupun misalnya kayak usus halus gitu. Nah, dinding yang membatasi GI tract ada di lokasinya itu ada yang namanya peritoneum, parietal yang warna ungu ini gitu ya. Nah, harusnya peritoneum parietal ini akan memungkus si GI tract-nya. Tapi pada situasi tertentu, misalnya saat dinding si peritoneum ini melemah, dia itu GI tract-nya bisa keluar. Nih, dia itu keluar, seharusnya dalam itu akan keluar ataupun dia itu bulging gitu ya. Nah, situasi ini disebut sebagai hernia gitu. Karena kita bahasnya hernia inguinalis, berarti kita bahasnya hernia kayak gini, tapi yang lokasinya di daerah inguinalis gitu. Nah, selanjutnya adalah faktor resikonya. Kalau faktor resiko ini itu bisa ada beberapa hal. Yang pertama adalah TIA yang meningkat. Nah, TIA itu apa sih? Intinya tekanan interabdomen yang meningkat. Contohnya pada apa? Yang pertama, dia itu misalnya karena adanya batuk kronis, misalnya kayak PPOK ataupun TB, batuk-batuk, coba teman-teman batuk. Kan perutnya terasa tegang ya. Nah, itu tekanannya akan meningkat gitu. Yang kedua, misalnya karena teman-teman itu ada sembelit ataupun konstipasi jangka panjang, misalnya kurang makan serat gitu-gitu. Akhirnya pas BAB akan mengedan gitu ya. Yang ketiga, contohnya karena misalnya orang dewasa, biasanya laki-laki itu gangguan BPH. Karena saat ada BPH, saat buang air kecil itu harus mengedan juga. Akhirnya dia itu akan meningkatkan tekanan intraabdomen gitu. Kalau misalnya alasan non medis biasanya itu karena pasien sering angkat beban berat gitu ya. Jadi itu faktor resiko yang pertama yaitu adalah tekanan intraabdomen yang meningkat. Selanjutnya, tekanannya sih nggak meningkat, tapi dinding abdomen yang melemah. Nah, kenapa? Nah, contohnya nih, di dinding-dinding abdomen itu penyusunnya adalah jaringan-jaringan ataupun sel-sel kolagen. Nah, kolagen ini akan terganggu pembentukannya ataupun kualitasnya kalau misalnya pasien itu yang pertama adalah merokok gitu. Jadi merokok ini bisa menjadi faktor risiko terjadinya hernia karena dinding abdomen yang akan melemah. Yang ketiga adalah faktor kongenital dan juga pada laki-laki. Nah, untuk ini nanti kita bahas pas dibahas patofisiologi anatomi aja ya, karena akan berhubungan banget untuk di laki-laki sama yang kongenital tadi. Oke, jadi itu adalah yang pertama adalah faktor risiko. Selanjutnya kita akan bahas patofisiologi dan juga anatominya. Nah, tapi untuk bahas patof kita perlu belajar anatominya dulu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat gambar di sini, ini ada berbagai macam lapisan ya. Jadi gue mulai dari yang paling dalam dulu. Ini adalah si GI tract-nya sendiri. Ataupun misalnya ini usus halusnya lah gitu ya. Misalnya intestine gitu. Ya, usus halus. Nah, lapisan yang warna ungu yang pertama ini adalah peritoneum. Apa namanya? Peritoneum, yang bagian paling luarnya parietal. Oke. Nah, yang warna biru di sini ini adalah fascia, teman-teman. Namanya adalah fascia transversalis. Nah, untuk yang warna merah ini dua itu adalah otot ya, otot lapisan di bagian abdomen yang relevan kita bahas di sini. Untuk yang lebih dalam itu namanya adalah internal oblique. Sedangkan yang warna lebih luar itu adalah eksternal oblique. Nah, yang paling luar di sini, yang warna coklat yang gue warnain di sini, ini adalah eksternal oblique aponeurosis. Ya, kita akan tulisan yang lebih jelas di videonya ya. Nah, jadi dari lapisan-lapisan ini adalah lapisan yang membentuk yang namanya abdominal wall ataupun yang harusnya menjaga GI tract-nya itu ada di dalam rongga perut gitu ya. Nah, pada faktor-faktor risiko tadi, dia itu akan bikin struktur-struktur ini akan menjadi lemah sehingga dia itu akan terjadinya herniasi ataupun protusi daripada GI tract gitu ya. Tadi lapisan udah gue bahas. Cuman ternyata itu ada beberapa faktor-faktor penting lainnya yang kita perlu bahas. Yang warna kuning ini, yang kayak tali panjang ini dari bawah, jadi dia itu dari fascia transversalis sampai ke bawah ya. Ini adalah yang namanya spermatic cord. Spermatic cord. Ini pada laki-laki ya. Nah, spermatic cord itu, dia tuh masuk dari yang pertama fascia transversalis, dan dia tuh pintu keluarnya adalah di external oblique aponeurosis.
Nah, jalan daripada si spermatic cord ini, yang warna hijau ini gue gambar nih, gue arsir aja. Bentar ya. Gue arsir warna biru ya deh biar kelihatannya. Gini. Jalannya ini disebut sebagai canalis inguinalis. Sini ya. Canalis inguinalis. Nah, jadi dia tuh akan menjulur dari fascia transversalis sampai ke eksternal oblik. Nah, dari sini tuh ada pintu-pintunya. Pintu yang atas ini disebut sebagai annulus internus. Ya. Pintu yang bawah disebut sebagai annulus externus. Nah, jadi gambarnya kayak gitu. Kita akan bahas yang lebih besar lagi biar teman-teman lebih kebayang. Nah, jadi yang warna hijau tadi ini disebut sebagai apa namanya? Di mana? Di sini deh. Yang warna hijau ini adalah canalis inguinalis. Oke, ini gue gambar ini. Nah, yang warna kuning ini adalah ligamen yang menjulur di bagian inguinal kita. Namanya ligamentum inguinale. Ligamentum inguinal. Nah, selanjutnya ada berbagai macam struktur tadi, yang lain-lainnya lagi. Kalau teman-teman lihat, di samping daripada spermatic cord ini ada pembuluh darah dua nih. Ada arteri sama juga vena. Dia letaknya tuh lebih medial daripada si spermatic cord. Kalau lihat di sini, nih, kan spermatic cord itu akan jalan lewat sini tadi. Dan kalau misalnya yang pembuluh darah tadi, itu adalah di atas sini, lebih medial. Namanya adalah pembuluh darah inferior epigastric vessels. Jadi ada arteri sama juga ada vena juga gitu ya. Nah, struktur ketiga yang penting ini adalah otot yang di bagian tengah perut kita. Kalau misalnya teman-teman yang sering nge-gym pasti sering lihat ya, kayak misalnya perut yang kotak-kotak gitu. Ini disebut sebagai yang namanya apa? Rectus abdominis ataupun abs gitu ya sering disebutnya. Nah, ketiga struktur tadi, rectus abdominis, inferior epigastric vessel, sama ligamentum inguinale, dia tuh membentuk segitiga, teman-teman. Nah, segitiga ini sangat relevan. Namanya apa di sini? Gue warnain warna oranye biar katanya. Ya. Oke, yang warna oranye ini disebut sebagai triangle of Hasselbalch ataupun Hasselbalch triangle. Gue tandain H aja gitu ya. Nah, itu adalah anatominya. Jadi, intinya Hasselbalch triangle itu letaknya lebih medial, dan untuk yang warna hijau ini namanya canalis inguinalis, letaknya lebih lateral gitu. Itu adalah anatominya dulu. Nah, selanjutnya adalah patofisiologinya. Untuk bahas patofisiologi, kita perlu tahu dulu kalau misalnya hernia inguinalis dibagi menjadi dua. Apa aja? Klasifikasinya adalah hernia inguinalis lateralis dan juga hernia inguinalis medialis. Nah, sesuai namanya, teman-teman harusnya udah bisa membayangkan ya, lokasinya di mana dia itu akan keluarnya. Nah, jadi kalau misalnya dia tuh hernia inguinalis lateralis, dia itu si GI tract-nya akan masuk lewat bagian lateral ke sini. Gua hapus saja. Lewat namanya adalah annulus externus gitu ya. Ini disebut sebagai namanya hernia inguinalis lateralis. Gua tulis di sini sebagai HIL gitu ya. HIL, hernia inguinalis lateralis. Sedangkan kalau misalnya di bagian medial ya, dia tuh akan masuknya di sini justru. Di mana namanya ini? Di triangle of Hasselbalch gitu. Turunnya akan di sini, dia turun beroknya. Namanya hernia inguinalis medialis HIM gitu ya. Jadi kalau misalnya HIL gue ulang, dia tuh masuknya lewat canalis inguinalis, terutamanya di bagian annulus externus ya, di bagian sini ya nih. Annulus internus. Dan nanti dia itu akan keluar di sini. Namanya apa? Annulus externus. Itu untuk yang lateralis. Kalau yang medial, dia itu keluarnya lewat triangle of Hasselbalch gitu. Jadi dari posisinya kita udah lihat nih, hernia inguinalisnya dari letaknya lebih medial, yang lateral lebih lateral gitu ya. Itu untuk perbedaannya, untuk patofisiologinya terkait dua jenis hernia tadi. Nah, terus untuk pemeriksaan-pemeriksaannya apa aja sih yang bisa kita lakuin gitu ya. Nah, jadi untuk pemeriksaan-pemeriksaannya si hernia ini, dia tuh terbagi menjadi beberapa tipe pemeriksaan.
Gue akan bagi menjadi 3. Yang pertama adalah disebut sebagai finger test. Yang kedua adalah thumb test ataupun ibu jari ya. Dan yang ketiga adalah Zeeman test. Oke, kita bahas satu-satu dari finger test dulu. Finger test caranya adalah kita menggunakan jari telunjuk kita. Ataupun misalnya jari kelingking juga bisa gitu. Kalau gue sih enakan pakai jari kelingking ya, karena lebih kecil gitu. Nah, caranya adalah kita akan memasukkan jari kelingking kita lewat annulus externus sampai dia itu masuk ke canalis inguinalisnya. Oke, interpretasi gimana? Kalau misalnya kita masuk ke sini, terus kita merasakan adanya massa di bagian depan daripada jari kita, di bagian depannya gini, berarti itu artinya hernia lateralis, karena kita masukin canalis inguinalisnya, gitu ya. Kalau misalnya terasa massanya justru di bagian sampingnya, ataupun lebih medial, berarti dia itu adalah hernia inguinalis medialis, betul. Nah, jadi intinya, kalau misalnya massa terasa di depan daripada jari, itu artinya heel. Sedangkan kalau misalnya massa terasa di bagian medial daripada jari, ataupun di sebelahnya, itu adalah him. Oke, itu adalah untuk pertama, finger test. Yang kedua adalah thumb test. Gimana caranya? Soalnya namanya kita pakai ibu jari, teman-teman. Nah, ibu jari ini kita akan menutup di annulus internus di sini. Gitu ya, kita tutup. Nah, terus kita minta pasien untuk batuk. Nah, karena annulus internus ataupun pintu masuk daripada hernia inguinalis lateralis kita tutup, harusnya kalau pasien batuk dan benjolan itu nggak ada, artinya itu heel. Kenapa? Karena pintunya kita tutup. Akhirnya dia itu nggak bisa keluar. Tapi, kalau misalnya kita tutup nih pintunya, tapi pasien batuk, massanya masih keluar, artinya apa? Kemungkinan itu adalah hernia inguinalis medialis. Karena kalaupun kita tutup di sini, nggak ngaruh kalau misalnya dia itu di him. Karena letaknya lebih medial gitu ya. Jadi singkatnya, kalau misalnya untuk thumb test, kita tutup di bagian annulus internusnya, kalau batuk masih ada massa, artinya dia itu adalah him. Sedangkan kalau misalnya batuk, massanya nggak keluar lagi, itu adalah heel. Ya, oke. Itu adalah yang thumb test. Yang terakhir adalah Zeeman test. Jadi, kalau misalnya Zeeman test itu kita menggunakan 3 jari. Jari telunjuk, jari tengah, sama juga jari manis. Letaknya di mana aja? Jadi yang pertama, kita jari telunjuknya kita taruh di annulus internus. Ya, gini. Yang kedua, letak jari tengah kita taruh di dekat Hasselbalch triangle gitu. Kira-kira di situ. Sama yang terakhir sebenarnya, yang jari manisnya kita taruh di fossa femoralis gitu. Itu tipe hernia yang lain. Nah, jadi intinya lokasi 3 di sini teman-teman ya. Gue gambar aja deh. Jadi lokasinya itu yang pertama, jari yang pertama dia tuh di sini, di annulus internus. Jari yang kedua itu di sini, di Hasselbalch triangle kira-kiranya ya. Sama yang jari yang ketiga itu di sini. Gitu. Ya. Jadi di sini jari telunjuk, ini jari tengah, di sini jari manis. Nah, kalau misalnya teman-teman meraba adanya massa saat pasien batuk nih, kita pegang kayak gini tiga-tiganya. Terus pasien suruh batuk. Misalnya massanya kerasa di jari telunjuk kalian, berarti itu massanya di hernia inguinalis lateralis. Sedangkan kalau misalnya massanya teraba di jari tengah, itu berarti di medial. Dan kalau misalnya massa terabanya di bagian jari manis, berarti itu di hernia femoralis gitu ya. Jadi kalau misalnya intinya, jari telunjuk itu artinya adanya di heel, jari tengah artinya ada di him, dan jari manis artinya adalah di hernia femoralis gitu. Jadi itu adalah untuk pemeriksaan Zeeman test. Itu adalah untuk pemeriksaannya. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gejala-gejalanya. Masalahnya, hernia itu berbeda jenis, berbeda juga gejalanya. Dan jenisnya ini biasanya itu bisa dibilang lah dari yang lebih nggak parah sampai ke yang parah. Apa aja jenisnya? Ini gue ada gambar terkait ilustrasinya dan bisa menggambarkan lah kira-kira tuh penjelasannya gimana. Yang pertama, dia itu emang ada kelemahan nih di dinding daripada si abdomennya gitu ya. Jadi massanya bisa keluar. Tapi di jenis yang pertama, itu massanya masih bisa keluar masuk tanpa adanya masalah sama sekali ya. Ini disebut sebagai yang namanya hernia reponible. Ataupun masih bisa keluar masuk tanpa ada masalah gangguan apa-apa. Jadi misalnya pasien biasanya melukan cuman ada kayak benjolan hilang timbul gitu ya. Itu untuk yang reponible. Nah, untuk yang kedua, ini sebenarnya juga sama, nggak ada masalah apa-apa. Tapi dia tuh udah keluar, nggak bisa masuk lagi. Gitu ya. Bedanya tapi dia tuh nggak ada masalah apa-apa. Jadi kayak masalah BAB nggak ada, nyeri nggak ada gitu-gitu. Jadi itu namanya adalah hernia yang irreponible. Ataupun intinya hernia yang nggak bisa masuk lagi. Walaupun dia tuh nggak ada masalah gejala apa-apa.
Oke, jadi kalau misalnya yang irreponibel, paling pasien mengeluhnya apa? Ini dok, ada masa di bagian selangkangan saya, tapi dia tuh bertahan udah seminggu atau berapa lama gitu-gitu ya. Itu adalah untuk yang irreponibel. Nah, jadi kalau misalnya gue gambar, ini dia masih senyum ya. Senyum artinya dia tuh masih aman-aman aja gitu. Nah, yang ketiga, tipe yang C, ini adalah dia tuh udah keluar, nggak bisa masuk lagi, sama kayak irreponibel. Tapi dia tuh udah ada masalah untuk yang kedua ini. Nah, bedanya masalahnya gimana? Kalau misalnya masalah yang pertama, dia tuh sebenarnya masih hidup gitu ya. Jadi dia tuh masih ada masalah, tapi dia tuh masih belum, sel-selnya belum mati. Kenapa? Tipe yang ini namanya adalah incarcerata. Nah, untuk tahu artinya sebenarnya, incarcerata artinya itu adalah terpenjara. Nah, teman-teman bisa bayangin orang kalau di penjara itu masih hidup nggak? Masih hidup dong. Bisa aktivitas nggak? Bisa dong. Tapi emang dia itu terbatas. Nah, terbatasnya ini aktivitasnya itu hanya bisa lakukan aktivitas sebagian doang. Nah, misalnya kalau di GI tract, dia kan tugasnya untuk apa utamanya? Untuk menyalurkan makanan ya. Nah, yang warna hijau ini, makanannya itu dia nggak bisa lewat karena udah kejepit. Tapi, sel-sel itu masih hidup karena belum ada gangguan vaskuler. Nah, jadi biasanya kalau yang ini, incarcerata, dia itu keluhannya adalah gangguan makan. Ataupun dia itu udah nggak BAB berapa lama. Intinya dia itu bisa berkembang menjadi ileus obstruktif. Gitu ya, itu untuk yang incarcerata. Bedanya apa sama yang terakhir? Yang D, ini adalah strangulata. Kalau teman-teman udah belajar ya, di bagian forensik ya, strangulata itu artinya dicekik, di strangle gitu ya. Nah, pencekikan ini itu akan bikin sel-selnya hipoksia. Nih, kalau misalnya teman-teman lihat, dia tuh kejepitnya kenceng banget di sini nih. Kenceng sekali. Akhirnya, sel-sel ataupun pembuluh-pembuluh darah yang harusnya membawa oksigen, membawa makanan ke ususnya tersebut, nggak bisa lewat. Akhirnya apa? Sel-sel yang ada di sini akan hipoksia, teman-teman. Nah, makanya manifestasi utamanya adalah yang pertama udah adanya rasa nyeri. Sama yang kedua, dia tuh bisa resiko terjadinya ruptur GI tract. Akhirnya apa? Bisa peritonitis, bisa pneumoperitoneum dan sebagainya. Intinya, kalau misalnya yang A dan yang B, ini sebenarnya pasien masih aman-aman aja. Gitu. Kalau yang C sama yang D, ini udah bahaya. Karena pasien udah ada gangguan pencernaan yang pertama, ataupun lebih bahaya lagi gangguan vaskuler. Bisa adanya kematian sel-sel organ yang ada di GI tract. Gitu ya. Itu untuk tipe-tipenya. Nah, selanjutnya gue akan bahas tentang tata laksananya. Sebenarnya tata laksana untuk akut abdomen di penyakit apapun itu secara garis besar itu sama, yaitu adalah sama kayak APP kemarin, yaitu feeder gitu ya. Tata laksananya adalah feeder. Apa aja feeder? Yang pertama, pasien di fasting ataupun dipuasakan. Untuk apa? Untuk jaga-jaga nih. Misalnya pasien ada curiga kita ada obstruksi. Kalau makan-makan terus, ntar makanannya nggak bisa turun-turun terus dong, gitu ya. Jadi kita akan puasakan. Dan juga untuk jaga-jaga, kira-kira perlu operasi segera ataupun enggak, gitu ya. Ini adalah dipuasakan. Yang kedua adalah I. Ini adalah IV line. Karena pasien kita puasakan, jadi untuk cairannya, untuk nutrisinya, kita masukkan lewat IV gitu ya. Anggap aja ini untuk cairan lah. Oke, selanjutnya adalah decompression. Terutama kalau kita curiga adanya obstruksi ya. Nah, ini kita bisa menggunakan adanya NGT biasanya untuk menurunkan tekanan di abdomen pasien. Nah, selanjutnya itu adalah antibiotik. Nah, sebenarnya antibiotik kalau di sini tuh lebih ke opsional ya. Cuman biasanya kalau misalnya kita persiapan untuk operasi, kita bisa berikan antibiotik juga gitu. Yang terakhir adalah refer ataupun rujuk. Artinya apa? Sebenarnya untuk hernia ini itu adalah kompetensinya dokter spesialis bedah ataupun bedah digestif ya. Nah, jadi dia itu bisa melakukan dua hal di sini. Yang namanya adalah yang pertama hernioplasti dan hernioterapi. Bedanya apa sebenarnya sih? Sebenarnya ini simpel aja bedanya. Kalau kita kan dokter umum nggak terlalu penting-penting banget ya untuk tahu ya. Intinya hernioplasti ini dia tuh kan ada lubang. Nah, lubangnya ini itu akan ditutup dengan menggunakan mesh ataupun dengan menggunakan jaring-jaring dari besi misalnya gitu. Jadi dia itu akan ditutup dengan tambahan reinforcement benda asing. Keuntungannya ya lebih kuat, cuman resikonya biasanya karena misalnya alergi dan sebagainya gitu ya. Itu untuk hernioplasti. Kalau hernioterapi, misalnya nih, tadi yang lemah adalah fasianya gitu ya, sorry. Misalnya lemah fasianya. Nah, fasianya itu akan dijahit aja, jahit biasa. Nah, keuntungannya dia tuh nggak akan pakai benda asing sehingga resiko alerginya hampir nggak ada ya.
Nah, cuman kelemahannya adalah karena dia itu kita menarik fascia dari kanan ke kiri yang tadinya udah menjauh, itu bisa bikin pasien nggak nyaman. Kenapa? Karena tensionnya akan tinggi di jahitan tersebut gitu. Dan juga resiko lebih lemah lah untuk bisa ruptur ataupun lebih melemah lagi. Oke, jadi itu adalah hernia teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman merasakan manfaat dari video ini, boleh banget di like, comment, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, boleh banget ditanya di kolom komentar di bawah. Oke, selamat belajar teman-teman. Dah, assalamualaikum.